Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan fi hadal yaum. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja kita kembali ke pertemuan kedua ya dalam mata pelajaran akidah akhlak bersama Pak Arifin. Kemarin kita sudah membahas ya, sudah pada menghafal sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pertama ya, di sini ada beberapa poin tentang pengertian, kemudian sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaid, dan sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah ya, seperti itu. Nah, kita klik dulu. Di sini ada pengertiannya. Pertama, pengertian iman. Kenapa di sini ada pembahasan tentang iman? Karena iman di sini adalah kewajiban kita mengimani ya adanya sifat-sifat Allah, gitu, seperti itu. Pertama, iman adalah menurut bahasa kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua, istilah, sedangkan menurut istilah berarti kepercayaan tentang adanya Allah, sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ini disinilah ya tanda seorang yang mengimani adanya sifat-sifat Allah itu pertama harus diyakini dengan hati. Al-imanu hiya ma'rifatun bil qalbi ya. Yang kedua menyatakan dengan lisan, wa qaulun bil lisani, dan yang terakhir adalah membuktikan dengan amal nyata ya, gitu. Nah, dari ketiga tahapan ini, tahapan yang ketiga yaitu membuktikan dengan amal nyata, itu adalah suatu pembuktian yang harus kita lakukan ya dalam mengimani sifat Allah ya, terutama sifat wajib ya. Lanjut, yang kedua yaitu sifat wajib ya. Nah, setelah kita kemarin sudah menghafal ya, di sini ada sifat wajibnya. Ada 13 sifat wajib. Yang pertama wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, kudo, iroda, ilmu, hayat, sama basor dan kalam ya. Nah, ini dari ke-13 sifat wajib. Pertama kita akan lihat ya, kita akan bahas sedikit mengenai sifat wujud. Nah, wujud di sini tertera dalam Quran Sajadah ya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Begitu bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, di sini ada sifat wujud. Ini adalah bahwa Allah itu ada ya. Adanya Allah, adanya kita membuktikan bahwa adanya Allah. Jadi sebelum kita ada, Allah sudah terlebih dahulu ada ya. Kemudian lanjut, kita lanjut kepada sifat kidam. Kidam di sini dibuktikan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 ya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, disinilah bahwa Allah itu adalah yang memiliki sifat terdahulu ya. Jadi Allah itu sudah duluan ya, sebelum adanya kita gitu. Jadi membuktikan bahwasannya sebelum ada isi alam jagat raya ini atau isi dunia ini, bahwa Allah sudah terlebih dahulu ya, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bako ya, artinya kekal. Di sini tertera dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan, gitu ya. Dan di sini ya, bahwa sesungguhnya sifat manusia itu adalah fana ya. Kebalikannya Allah itu adalah bako, kekal. Jadi selamanya Allah tidak akan pernah musnah. Manusialah yang akan musnah ya, seperti itu. Kemudian
Kita lanjut ke muhalafatul lil hawadisi. Nah, muhalafatul lil hawadisi ini bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluk gitu ya. Bahwa di sini Allah menciptakan langit dan bumi dan dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis sendiri, dari jenis hewan, ternak, pasangan-pasangan juga dijadikan kamu berkembang baik dengan jalan itu, tidak ada satupun yang serupa dengan dia ya. Jadi kalau manusia itu ada yang menyerupai tapi Allah tidak ada yang menyerupai. Bagaimana bentuknya lah gitu ya, kita tidak pernah tahu dan insya Allah nanti kita akan mengetahuinya lah ketika kita mendapatkan keselamatan ya. Kemudian kita lanjutkan ya, yaitu qiyamuhu binafsihi ya, yaitu berdiri sendiri. Di sini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 255, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur ya. Nah, disinilah bahwasannya Allah itu tidak membutuhkan siapapun ya gitu, tetapi kita yang butuh Allah. Allah berdiri sendiri tetapi kita butuh orang lain, kita membutuhkan orang lain, khususnya Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita ya. Kemudian lanjut yaitu wahdaniyah, bahwasannya Allah itu memiliki sifat wahid ya, yaitu satu ya, tidak ada yang menyerupai Dia, tidak ada yang bisa menandingi Dia ya, bahwasannya Dialah yang memiliki kekuasaan di bumi maupun di langit ya. Jadi manusia tidak ada yang berhak menandingi gitu ya, berhak menyerupai tentang kekuasaan Allah ya, bahwa Allah itu adalah satu, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Kemudian selanjutnya adalah kudroh. Di sini ada kudroh ya, tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 ya. Di sini dikatakan bahwasannya Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya dengan perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengenakan ajab siapa yang Dia kehendaki ya. Jadi Allah itu maha berkehendak ya. Jadi segala sesuatu pun atas kehendak Allah. Bagaimana caranya agar kita itu mendapatkan suatu kehendak yang baik dari Allah, yaitu dengan cara selalu beribadah kepada Allah ya. Itu seperti itu. Lanjut, yang selanjutnya adalah iradah. Nah, di sini iradah di sini ya, dalam Quran surat Yasin, sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu yang Dia kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, inilah ya atas kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah ya, seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah menghendaki ya, seperti itu. Kemudian ilmu, di sini di surah Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatunya ya, gitu seperti itu. Jadi disinilah ya bagaimana Allah memberikan ilmu pengetahuan yang diturunkan oleh Allah itu berupa wahyu ya, itu Al-Quran ya, dimana ilmu tersebut semuanya ada dalam Al-Quran, sehingga kita wajib untuk mempelajarinya ya. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya adalah ayat Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup dan kekal terus menerus. Makhluknya tidak mengantuk dan juga pula tidur ya. Dan di sini Allah itu maha hidup ya. Itu Allah itu kekal dan tidak akan pernah mati ya, tidak akan pernah fana gitu ya, seperti itu. Makanya mautun, jadi Allah itu tetap akan selamanya hidup ya, kecuali manusia atau yang ada di dalam atau yang ada di bumi gitu ya, seperti itu. Jadi kita pada saat hidup di dunia kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, ketika kita menghadapi kehidupan di akhirat ya, seperti itu. Kemudian sama, yaitu di sini sama dijelaskan dalam Quran surah 76, mengapa kamu menyembah selain daripadanya ya, Allah sesuatu yang tidak dapat memberi modal kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Jadi segala apa yang kita bisikan ya, baik itu terdengar
maupun tidak terdengar gitu. Allah mendengar, bahkan ketika kita berbicara dalam hati, Allah itu maha mendengar. Jadi setidaknya kita berbicara yang baik ya, karena Qul khairan aw liyasmut gitu ya, seperti itu. Katakanlah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diamlah gitu ya, seperti itu. Maka setidaknya kita harus berbicara ya yang baik, karena omongan itu adalah sebuah doa ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kepada sifat basor ya. Basor itu di sini dijelaskan ya, dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang membangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka, tidak ada yang menahannya di udara nama pemurah, sungguhnya dia maha melihat segala sesuatunya ya. Nah, Allah itu maha melihat segala apa yang kita lakukan. Bahkan Allah itu telah menyuruh, menugaskan ya kepada malaikat, siapa coba ada yang tahu? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Setidaknya apa yang harus kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memikirkan ya, ketika kita berbuat baik harus berpikir terlebih dahulu ya. Kemudian ketika kita mau berbuat buruk, kita harus berpikir terlebih dahulu ya, nantinya atau akibatnya kan seperti apa. Makanya selalulah kita berbuat baik, karena perbuatan baik dan buruk itu akan dicatat ya oleh Allah dan nanti akan diperhitungkan. Kemudian selanjutnya yaitu kalam ya, di sini bahwasannya mengapa kamu menyembah selain Allah, dengan surah Al-Maidah ya, tidak pula memberi madarat kepadamu, tidak pula memberi manfaat. Nah, di sini kalam di sini adalah firman Allah ya, seperti tadi kalam firman Allah itu berupa apa? Ilmu yang tadi ya, ilmu. Nah, ilmu di sini adalah dalam Quran. Nah, dalam Quran ini adalah suatu yang harus kita amalkan. Sesuatu yang kita amalkan, bagaimana cara mengamalkannya, yaitu kita pahami dulu apa yang ada dalam Al-Quran. Setelah kita paham, baru kita bisa amalkan ya. Amalkan untuk diri kita sendiri, selanjutnya kita bisa mengamalkan untuk orang lain ya, atau memberikan contoh. Itu seperti itu ya. Itu merupakan sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Kemudian sifat wajib Allah itu sifat yang pasti ada ya, yang harus dimiliki oleh Allah. Yang kedua adalah sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini sini adalah sifat yang mungkin ada atau terjadi pada Allah ya, sifat yang tidak mungkin ada, yang tidak boleh ada gitu ya, yang mustahil bagi Allah memilikinya. Nah, sifat mustahil di sini ada 13 nama ya. Ini sifat mustahil ini adalah lawan kata dari sifat wajib. Contoh misalkan wujud, sifat mustahilnya Adam, kidam kudus, pana bako gitu ya, malawatul hawadisi mamasatul hawadisi, serupa dengan makhluknya. Ini berlawanan dengan sifat wajib ya. Kalau sifat wajib mah sifat yang harus ada, kalau mustahil mah sifat yang mustahil atau tidak ada gitu ya, seperti itu. Nanti kalian bisa memahaminya karena memang durasi ya, jadi Bapak agak sedikit dipercepat gitu ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat jaid. Nah, sifat jaid di sini adalah sifat hanya ada satu ya, sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya ya, yaitu adalah fi'lu kulli mungkin au tarkuhu ya, gitu, seperti itu. Jumlahnya ada satu, yaitu sifat wewenang dari Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ya, gitu, fi'lu kulli mungkin au tarkuhu gitu ya, seperti itu. Terakhir di sini ada sikap yang mencerminkan beriman kepada Allah berdasarkan sifat-sifatnya. Di sini Bapak akan hanya memberikan beberapa ya contoh atau sikap perilaku. Ini akan Bapak akan buka ya. Contoh dari sikap wujud. Menjelang liburan sekolah, Paujan pergi berlibur ke pantai bersama keluarga. Ia begitu takjub melihat keindahan alam. Ombak yang berdebur, matahari yang mulai tenggelam,
gemilir angin dan keindahan lainnya, semua ini membuat ia yakin bahwa Allah itu ada, karena ia sang pencipta alam nan indah ini, ya. Nah, bahwasannya di sini sudah Allah telah membuktikan bahwa Allah telah menciptakan segala isi di muka bumi ini, ya, bahkan termasuk kita, ya, bahwa Allah segala sesuatunya ada, ya, membuktikan bahwa adanya kita berarti adanya Allah, gitu ya, seperti itu contohnya. Bapak kan 3 saja, ya, tidak memberikan 3 contoh saja karena memang di sini durasinya. Yang kedua adalah sama, selain giat belajar, Andi juga senantiasa berdoa kepada Allah. Dia memohon agar senantiasa diberi kemudahan dan kemampuan dalam menerima pelajaran yang dia berikan oleh guru. Andi yakin bahwa doa-doa yang ia panjatkan pasti didengar oleh Allah karena Allah mempunyai sifat sama, ya. Nah, disinilah bahwa Allah itu mendengar, ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah tidak harus dengan suara keras, ya. Yakin, kita memiliki keyakinan bahwa doa kita itu akan dikabulkan, ya. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, disertai dengan ikhtiar, ya, gitu, seperti itu. Giat belajar disertakan dengan berdoa, insya Allah, ya, kita akan menjadi seorang yang pintar, gitu, ya, seperti itu. Satu lagi, ya, Bapak memberikan contoh yang ketiga, Bako sebagai seorang muslimah, Sipa senantiasa melaksanakan ibadah, juga selalu membantu temannya yang mendapatkan kesusahan. Semua ini dia lakukan karena ia ingin mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Ia yakin bahwa manusia itu tidak akan kekal hidup di dunia, pasti akan mati, berbeda dengan Allah yang bersifat bako, kekal selama-lamanya, ya. Bahwa di sini yakin bahwa Allah ini memiliki sifat bako, kekal, berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluk yang lainnya, gitu, ya, seperti itu. Sehingga apa yang kita harus kita lakukan yaitu mempersiapkan diri, ya, bahwasannya kita di dunia hanyalah hidup sementara, ya. Yang hidup kekal itu adalah nanti di akhirat. Nah, bagaimana kita mempersiapkan di akhirat? Yaitu dengan selalu beribadah kepada Allah, dengan bertakorup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Itu mungkin hanya 3 saja yang Bapak berikan contohnya. Selanjutnya ini ada evaluasi, ya. Boleh kalian beberapa kali memutar video ini, ya. Setelah kalian paham, nantinya kalian bisa ada di sini Bapak akan memberikan sedikit pertanyaannya, 10 soal yang nantinya kalian akan langsung jawab, ya. Nanti akan diberikan 10 soal, ada pilihan ganda, ya, A, B, C, D atau D. Kalian nanti, ya, Bapak akan berikan linknya, kalian hanya mengklik link tersebut. Setelah itu kamu berikan nama, ya, setelah ditulis nama, kemudian diklik kelas berapa, ya, itu seperti itu. Kemudian diklik juga, nanti dibaca dulu terlebih dahulu soalnya, pahami dulu, setelah itu kalian isi. Oke, paham, ya. Kemarin yang sudah memberikan hafalannya, terima kasih. Bagi yang belum, Bapak tunggu, ya, secepatnya. Itu syukron ala timaikum wasimaikum afan dalam tarik khotomini beli taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.